Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi malam ini saya ada di daerah Sanur ya, dan lokasi yang bakalan saya explore adalah sebuah villa yang sudah terbengkalai sekitar 3 tahunan yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Terakhir beroperasi 2019. Entah sebab apa, saya juga kurang informasinya. Dan apa yang disampaikan dari sahabat saya yang sudah merekomendasi lokasi ini dulu pernah ada sebuah tragedi seorang perempuan yang dianiaya di sebuah kamar yang ada di belakang. Untuk hal mitos atau hal mistis yang ada di lokasi, saya sih kekurangan informasi dan saya nggak mau menambah-nambahin sesuatu yang belum tentu benar. Oke, buat semuanya kita langsung aja mengeksplor bangunannya seperti apa, dan nanti kita akan mencari sisi misterinya dengan kamera infrared. Oke, hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Oke. Jadi di sini adalah sebuah tempat resepsionis ya teman-teman ya, di saat masih aktif. Kemungkinan juga untuk villa ini disewakan harian. Ya namanya villa ya, ada harian, mingguan, ataupun juga bisa untuk bulanan. Tapi untuk kondisi sekarang, villa ini udah bener-bener rimbun seperti ini, udah tertutup. Kalau perkiraan saya, villa yang disampaikan terakhir beroperasi 2019, ini kemungkinan lebih ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari beberapa pohon-pohon yang udah tumbuh seperti ini. Oke, kita langsung lihat di sini tempat resepsionisnya. Assalamualaikum. Ini ada sebuah kursi yang tinggi yang dipakai. Halo. Oke, ada suara di sana. Ruangan yang kosong, cuma kosong aja teman-teman di sini. Kita fokus ke belakang. Untuk pintu masuk villa ini harus lewat sini ya teman-teman ya sebenarnya, tapi di samping itu bisa kebuka. Jadi mohon maaf, untuk villa ini nggak ada yang jaga. Kalau untuk mengeksplor, sekiranya ada sahabat saya yang udah merekomendasi lokasi ini karena dia itu warga sini. Assalamualaikum. Ada beberapa lokasi yang sudah saya eksplor di Bali, tapi itu hasilnya yang sangat kurang memuaskan, atau device-nya suara itu sangat noise ya teman ya. Ini aku mencoba untuk device baru, apakah suaranya juga
bagus untuk mengekspor. Assalamualaikum. Untuk tekstur bangunan, di sini ada sebuah pintu masuk yang sangat kecil dan semacam kayak ada gapura ya. Lalu, di depan ini itu tempat sapam ya teman-teman ya, tempat sapam. Ini tempat resepsionisnya. Assalamualaikum. Ini kalau dilihat-lihat ya, tempat untuk pemesanan. Seperti biasa di sini ada kursi juga teman-teman. Kalau dilihat-lihat dari bangunan yang masih kokoh ya teman, itu ada sebuah apa ya, kayak sendal. Bingung ya, ini antara resepsionis apa kantin ya teman ya. Kalau dibilang resepsionisnya di luar tuh nggak mungkin ya teman ya, karena aku juga nggak survei, jadi mohon maaf. Tadi diarahin ada resepsionis, ada kolam, ada tempat yang dianiaya waktu itu yang disampaikan dari sahabat saya. Ternyata ini kayak semacam kantin. Kalaupun ini resepsionis nggak mungkin ya teman-teman, di sana tuh ada tempat kayak pencucian, tempat pencucian di sana. Oke, kita masuk ke ruangan. Di sini ada sebuah ruangan. Assalamualaikum. Ini ada kamar, lemarinya dari kayu. Ini apa nih? Ini juga lemari. Lemari ya teman ya. Ini kok buka apa? Oke, silakan. Ini ada beberapa barang yang udah berserakan ya. Halo. Kayak tempatnya udah hancur. Ini ada lemari juga ini. Oke, kita masuk ke dalam sini. Ini kamar juga. Di sini kayak semacam ada lemarinya yang udah diambil ya. Terus untuk di sini ada kipas angin yang masih ada ya teman. Ini kamar mandi. Terus di sini ada juga kamar mandi yang besar ya. Oke. Oke, kita masuk ke ruangan sebelahnya ya teman. Assalamualaikum. Ini kayak semacam gazebo yang udah ambruk ya teman-teman ya, atau apa ya, kayak rusak nih, dibangun lagi. Nuwun. Halo. Suara apa yuk? Suara. Di tengah-tengah villa ini itu ada semacam kayak kolam. Aku lihat sini dulu teman. Aku ingin tahu kolam. Ternyata tuh kolam ini dikelilingin oleh bangunan villanya ya.
Mungkin untuk yang depan sana itu adalah tempat resepsionisnya, bukan di sana, itu tempat penjaganya kayaknya. Assalamualaikum. Udah sangat kotor banget teman-teman di sini. Aku tak ikutin alur di sini aja ya. Happy birthday. Apa ini? Nggak tahu ya. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa itu? Tempatnya udah bener-bener rimbun, dan di sini ada sebuah ruangan lagi ya, kayak kamar yang disewakan. Panas teman-teman di sini ternyata. Udah rimbun banget ya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Udah kayak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini ada meja yang masih tersisa ya teman-teman. Di sini juga kayak rak-rak TV nih. Kalau ini rak komputer ini ya. Di sela-sela ini ada lubang buat kabel. Atau jangan-jangan tempat ini yang dinamakan kantornya ya. Oke, kita fokus ke sini. Oh, jam saya bunyi guys. Gimana matiinnya ya? Sebentar teman-teman. Settingan untuk jamnya itu jam 12, dan di sini emang jam 00 ya aku. Untuk tanggalnya 7 November teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini kayak tempat dapur nih ya. Mini dapur atau apa ya? Terus di belakang ini ada gazebo juga. Nuwun. Siapa itu? Kita lihat di belakang di sini ada gazebo teman-teman, dan juga ada sebuah sumur. Allah Akbar, ada suara di belakang sini. Ini udah tembok. Wow, itu rumah yang masih aktif ya. Itu ada sumur. Apa ya? Bismillah. Allahumma sholli. Ini ada tulisannya 2018 ini.
terakhir beroperasi 2018 ini. Di atas-atas ini ada sertifikatnya tempat ini ya teman ya. Ini ada bangunan yang hampir sama kayak tapi udah ambruk ini ya. Kita coba lihat di sini ada sumur. Tempatnya kok aneh ya guys ya. Sumur tapi ada gazebo-nya seperti ini. Ini untuk depan ini rumah warga. Kita lihat sumurnya. Oke, kita coba ke tempat yang lain. Untuk yang sebelah sini tuh aneh banget. Ini ada semacam kayak kamar mandi ya teman ya. Ada yang kebuka. Kita lihat aja coba ya. Bismillah. Ya Allah. Waduh kotor guys. Udah kelihatan. Nggak bisa dimasukin lah. Kotor banget ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, beromos ya sumpah. Di sini udah bener-bener berkeringat loh. Halo, Assalamualaikum. Bismillah. Bali ini ya teman ya agak sedikit sensi dalam hal goib itu menurut saya. Oh ini yang mengarah yang tadi bukan ya. Wow, di sana ada patung kayak patungnya Buddha. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa ala. Dan kenapa patung ini ada di sini ya? Suara apa ya? Tikus ya? Patungnya. Kita lihat di sini ada kayak semacam kamar mandi, terus kacanya ditutup seperti ini ya guys. Ini kamar lagi ya. Oke. Kamarnya tembus ke sini guys. Mungkin ini villa yang disewakan ya teman ya. Mungkin ada dapurnya, ada kamarnya. Halo. Aku dengar suara. Untuk yang kesini aku nggak tahu ya teman-teman ya. Kita coba aja kesini. Ini kayak kena air. Bismillah. Apa jalannya juga bisa? Wow.
Untuk yang sebelah itu beda guys, tapi sebelah itu kayaknya udah bener-bener terbengkalai juga ya. Kayaknya kita lewat sana deh. Bismillah. Assalamualaikum. Halo. Wis. Apa tuh? Kula nuwun. Ini kayak bekas-bekas apa ya hitam-hitamnya? Untuk sementara aku belum pakai infrared. Nantilah endingnya aja ya teman-teman ya. Endingnya kita coba untuk pakai infrared yang sekiranya tidak membahayakan saya juga. Banyak lubang-lubang yang mungkin sangat berbahaya teman-teman. Kalau dilihat-lihat dari bangunannya, emang bangunannya benar-benar bagus sih. Dulu kalau masih beroperasi ya teman-teman. Dan ini ada sebuah pintu lagi. Wis. Sumur kayaknya, sumur apa? Kamar mandi deh kayaknya. Bukan. Kamar mandi. Tapi udah kayak gini guys. Udah bener-bener hancur. Oke, udah cukup. Agak sedikit apa ya menurut saya teman-teman ya di sini ya. Oh panas hawanya, nggak tahu nih. Atau mau hujan ya? Oh, ada antena di sana. Seperti ini ya teman ya, kalau ada di Bali kepercayaannya tempat wisata. Assalamualaikum. Kita coba lewat mana nih ya? Bismillah. Allah Akbar. Halo. Aku kayak lihat ada sesuatu yang melintas ya teman ya. Ini kalau aku sampai pakai infrared, takutnya nggak tahu jalan, kecemplung guys, cemplung sumur. Kita coba lewat sini. Ini agak bersih ya kayaknya. Halo, siapa itu? Ini yang kamar satunya yang agak lumayan tertutup ya temen ya. Dan apa yang disampaikan dari sahabat saya, tempat penganiayaan itu yang sebelah mana ya? Pojok ini. Masa ini ya? Ini ada tulisannya.
Terus, guys, kayak aku dengar suara telepon berbunyi, guys. Apa jangan-jangan sebelah ini ada penghuninya ya? Kayak halusinasi di sana ada sesuatu. Assalamualaikum. Oh, tempat ini bisa jadi sih, aku nggak tahu ya teman ya. Penganiayaan tentang perempuan diduga itu seorang selingkuhan ya teman ya. Ini kayak kamar. Waduh, kayak gini loh, Rek. Oh, kamarnya tembus ini loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini hampir sama. Kayaknya semua hampir sama ya teman-teman ya. Kita coba untuk pakai infrared ya, teman-teman. Sebentar. Tanpa saya matikan, kita langsung pindah infrared. Oke. Dan infrared yang kedua saya nyalakan. Oke. Terus lampunya saya matikan. Sebentar. Oke. Wow. Ini apa nih kamera nih? Oke. Di sini udah mulai gelap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita coba untuk tahan. Karena kamar-kamarnya itu hampir sama ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja pakai infrared. Tapi aku nggak mau untuk mendekati kolam. Takutnya, kebentur di pintu guys aku. Nggak tahu jalan. Bismillah. Jadi mohon maaf kalau misalkan kamera saya hasilnya itu apa ya, agak ngeblur ya teman-teman ya. Loh, ini udah tutup ini guys. Sebentar pakai lampu tambahan. Oke, tak matikan lagi. Kita pakai infrared aja. Gak bisa guys, gak bisa. Ini tuh cahaya infrared guys. Di sana tuh sampai sini. Waduh, kalian. Halo, suara denger gak teman-teman? Bismillah. Assalamualaikum. Ya Allah. Oke, kita fokus lagi. Kita benar-benar fokus mencari hal mistis atau hantu. Ini tiba-tiba di sampingku jegrek ada yang berdiri, push. Sampai geliur-geliur nih. Assalamualaikum.
Hampir saja guys, ketatap aku. Halo, aku di sini dengar suara-suara yang nggak jelas ya tentunya. Jadi mohon maaf, aku hola halu tuh kayak dengar suara. Hmm, hmm, hmm. Seharusnya kamera ini tuh ada yang megangin ya teman. Jadi nggak kesusahan, kecapean juga aku ya. Nggak balik ketok pintu terus aku rek. Ini ada lagi kamar. Oh, berarti benar dugaan saya teman ya. Ruang resepsionisnya itu ada di sana tadi. Ini adalah kamar-kamar villanya yang disewakan. Pakai lampu aja ya teman. Udah nggak ada. Di sana udah mentok. Ini aku pakai lampu. Ya, kita coba ke belakang yang tadi. Assalamualaikum. Atau kita coba pelan. Oh, sana aja. Biar nggak terlalu mendekati air yang berbahaya. Agak luas di sini tadi teman-teman. Bismillah. Suara kodok. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau di odol seperti ini ya teman ya, jadi mohon maaf kalau sampai nggak kelihatan banget. Waduh, bahaya nih kecemplung nih. Nanti aku pakai lampu aja. Halo, siapa tuh? Bener-bener bikin saya penasaran guys. Bolak-balik aku lihat sesuatu yang melintas. Coba lagi ini aja. Selamat. Tadi di sini ada semacam yang melintas terus ya. Atau kita coba untuk sejenak di sini ya teman-teman ya, tanpa penerangan apapun dan hanya mengandalkan kamera infrared. Aku tak cukup diam aja. Tak taruh di sini kamera saya. Kayaknya tadi di penasaran. Oke. Waduh, aku yang kegelapan guys. Sebentar, aku tak pakai HP. Aku yang kegelapan ini.
Halo. Ya Allah. Assalamualaikum. Agak sedikit. Was-was menurut saya. Takut lah istilahnya. Bukan was-was ya guys ya. Karena di sini gelap banget. Ini serius gelap banget. Apa yang saya lihat samar-samar ya teman ya. Buat semua penghuni di sini, jika kalian ada, kasih saya interaksi, suara, atau pergerakan dari kalian. Dan di sini saya pengen silaturahmi sama kalian. Banyak yang typing tentang video saya kemarin, yang tentang helm ini ya teman-teman ya. Helm ini helm baru, bukan dari hotel yang kemarin. Yang kemarin itu saya kembalikan lagi. Mungkin bisa kalian lihat di sini ada kacanya yang masih utuh. Ini helm baru yang dikasih oleh sahabat saya yang ada di Bali. Tanpa ada kabar atau apapun, dikirim ke tempat kos saya. Aku nggak tahu, tiba-tiba beliau nge-DM dapat hasil foto dari Gojeknya. Terima kasih buat sahabat saya yang udah ngirim helm ini. Mungkin helm ini lebih fokus saya pakai ya tentunya, karena juga lebih safety buat pengaman kepala. Buat semua penghuni yang ada di sini, saya pengen silaturahmi sama kalian. Kasih saya suara ataupun pergerakan kalian. Kita coba hening 1 menit atau 2 menit aja ya teman-teman ya. Hening tanpa suara.
Di sini tuh aku halusinasi tentang bayangan-bayangan hitam karena emang gelap ya temen ya. Oke, kita udah cukup kayaknya ya untuk mengeksplor. Sebentar saya kasih penerangan agak penunjuk jalan. Jadi apapun yang ada di sini ya tentu ya saya bekali untuk benar-benar membuat suatu acara yang berbeda dari yang lain. Mungkin untuk mengekspor semuanya yang bersama teman-teman. Jadi aku mencari sisi yang berbeda, aku nggak mau meniru-niru mungkin yang dianggap konsepnya yang lain lah. Sebentar. Oke. Agak capek ya teman-teman ya, karena kamera ini yang benar-benar saya bekali peralatan yang cukup semuanya ada. Ntar aku pindah langsung ke kamera ini ya teman-teman ya. Saya pindah ke kamera normal. Oke. Capek guys. Oke, buat semuanya mungkin hanya sebatas ini. Hanya ingin melawan rasa penasaran dan memberikan suatu pengetahuan sebuah villa yang sudah benar-benar terbengkalai dan apa yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan ya. Di tempat yang terbengkalai pasti banyak hal-hal goib mungkin. Jadi aku di sini nggak mau menambah-nambahin dan hanya ingin melawan rasa penasaran apakah tempat ini walaupun sudah sekitar 3 tahunan atau 2 tahun yang lalu terbengkalai, apakah dihuni oleh sosok-sosok gaib. Dengan cara apapun itu, kalau hal gaib itu masih menjadi sebuah misteri. Oke, buat semuanya saya kembalikan lagi sama kalian. Kalau kebenaran hanya milik Allah, acara saya anggap sebagai acara suatu pembodohan. Saya sang eksplor, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.